Mari kita menjelaskan tentang uh, pengertian ayat Alkitab dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Ayat Alkitab yang terkait dengan kekhawatiran ini lagi dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Dari kedua nats Alkitab tadi, baik dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, itu terkait dengan kekhawatiran kita dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Sedangkan pengertian daripada khawatir itu sendiri adalah merupakan suatu sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi yang kita hadapi. Ya, sekali lagi bahwa khawatir itu adalah merupakan suatu sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi yang kita hadapi. Tentu dengan adanya kekhawatiran kita dalam menjalani hidup ini, maka pasti kita ya disertai dengan ketidaknyamanan ya, atau merupakan kecemasan yang kita hadapi ketika kita itu dalam menjalani hidup kita ini ada kekhawatiran. Khawatir itu sendiri sama dengan bimbang, cemas, gelisah, atau bingung. Itu khawatir. Tetapi di ayat Alkitab tadi dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berbunyi bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi kekhawatiran kita itu sebenarnya kita dituntun oleh bunyi nats tadi bahwa harus kita serahkan kepada Allah segala apa kekhawatiran kita dalam hidup ini, karena yang memelihara kita di dunia ini adalah Dia, Allah itu sendiri. Jadi karena Dia adalah Bapa dari kita, maka kekhawatiran kita sebagai hambanya kita serahkan kepada Allah itu sendiri sebagai Bapa kita di sorga. Ya, tentu bagaimana cara kita menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Bapa di sorga atau kepada Allah? Tentu kita menyampaikannya dengan melalui doa dan permohonan kita. Ya, melalui doa dan permohonan kita kepada Allah. Tetapi ada yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Ya, dalam menyerahkan doa dan permohonan kita kepada Allah itu tentu juga ada yang harus kita perhatikan, antara lain mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 33 menyatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi segala hal
kekhawatiran kita dalam kebutuhan kita dalam hidup ini, ya, barangkali ini pasti diperhatikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah ketika kita mendahulukan mencari kerajaan Allah. Ya, mendahulukan mencari kerajaan Allah. Tentu di sini bagaimana cara kita, atau apa yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah? Mencari kerajaan Allah itu adalah menempatkan kehendak Tuhan, kehendak Allah dalam hidup kita ini menjadi prioritas yang utama. Jadi ketika kita menempatkan kehendak Tuhan, ya, dalam hidup kita ini, kehendak Allah dalam hidup kita ini menjadi prioritas yang utama, maka itu sudah yang dikatakan dengan mencari kerajaan Allah. Tentu orang yang tidak menempatkan kehendak Allah menjadi prioritas utama dalam hidupnya, maka dia tentu tidak mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah itu adalah melakukan firman Tuhan. Mengakui kebenaran firman Tuhan itu adalah kerajaan Allah. Nah, ketika kita mengakui kebenaran firman Tuhan itu, ketika kita melakukan firman Tuhan itu dalam segala tindak tanduk kita, dalam segala kegiatan kita, maka kita sudah jelas sudah mencari kerajaan Allah. Ya, jadi kerajaan Allah itu adalah merupakan mencari kerajaan Allah itu adalah merupakan suatu kegiatan melakukan kehendak Allah selama hidup kita di dunia ini. Begitu juga kita senantiasa dalam hidup kita ini melakukan kehendak Allah. Maka kerajaan Allah sudah jelas ada di dalam kita. Ya. Tetapi ketika kita tidak melakukan kehendak Allah dalam hidup kita ini, maka belum ada kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan tentu terkait dengan hal ini, maka dengan tidak adanya kerajaan Allah dalam hidup kita, kita tidak mengutamakan mencari kerajaan Allah itu dalam hidup kita, maka apapun yang kita minta melalui doa, permohonan kepada Tuhan, maka barangkali tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mendahulukan mencari kerajaan Allah dan seterusnya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, sudah jelas Allah akan memperhatikan dan mengabulkan apa permohonan kita kepadanya. Tentang kekhawatiran ini, itu juga dalam Matius pasal 6 ayat 34 mengatakan bahwa jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kadang-kadang orang terlalu khawatir dengan masa depannya, ya, terlalu khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan ke depan. Padahal belum waktunya kita butuhkan, tetapi kita khawatir bagaimana kebutuhan itu nanti bisa ada pada waktunya kita butuhkan. Tentu ini adalah suatu hal yang sesuai dengan bunyi Alkitab tadi atau ayat Alkitab tadi yang mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, kepada Allah. Maka apa-apa saja kekhawatiran kita, baik sekarang maupun ke masa-masa yang akan datang, maka kita serahkan kepada Tuhan. Dan
eh, menyerahkan kepada Tuhan itu bukan seperti menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain atau eh, menyerahkan sesuatu benda kepada sesama kita, tetapi cara kita menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan yaitu melalui doa dan permohonan. Dan tidak lupa dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkatnya kepada kita juga. Kadang-kadang orang dia meminta-minta terus tetapi tidak pernah berterima kasih. Ya, dalam hidup kita ini juga Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberkati kita, menolong kita. Untuk itu wajiblah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkatnya kepada kita dalam hidup kita ini. Kita bisa bernafas itu adalah berkat Tuhan kepada kita. Kita bisa melakukan segala kegiatan kita itu adalah berkat Tuhan kepada kita. Jadi wajarlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkatnya kepada kita selama hidup kita ini. Dan seterusnya juga kita selalu menyerahkan permohonan-permohonan, kekhawatiran-kekhawatiran kita ke masa-masa yang akan datang atau dari sekarang. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita idam-idamkan, untuk itu kita serahkanlah kepada Tuhan dalam doa dengan selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan. Jangan juga kita meminta yang tidak wajar kita minta, ya. Kadang-kadang orang dalam hidup ini dia meminta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa permohonan kita itu, doa kita itu kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Kalau barangkali kalau kehendak kita sendiri yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, maka mungkin Tuhan juga tidak pernah mengabulkannya. Jadi kita meminta sesuatu kepada Tuhan, memohonkan sesuatu kepada Tuhan dengan memperhatikan juga apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus kita sesuaikan segala permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Barangkali demikianlah penjelasan tentang ayat Alkitab tadi yang membahas tentang kekhawatiran kita dalam menjalani hidup kita ini. Demikian, terima kasih.